Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ziswarwoto dari Fakultas Pendidikan Bahasa, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 2020 08100079 yang akan membawakan video tentang seputar kemuhammadiyahan, yaitu dengan tugas untuk merangkum semua aktivitas ceramah di pengajian entah di kampus ataupun non kampus. Untuk temanya mungkin saya acak saja karena mungkin ada di beberapa tema tersebut sudah mencakup halnya dari 6 judul, dan itu mungkin saya jabarkan, akan tapi saya tidak menyebutkan satu persatu, akan tapi untuk penjabarannya menjadikan satu. Yang pertama adalah jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sabar adalah kunci keberhasilan. Setiap kali kita meminta pertolongan dengan setiap hal, dengan setiap orang, kita harus menunggu dengan bersabar dan menunggu keberhasilan yang Allah berikan, maka niscaya masalah yang dihadapinya akan menjadi ringan. Jika engkau mendapat suatu musibah atau suatu masalah, na'udzubillahi min zalik, Anda harus bersabar dan bisa melewatinya dengan bersabar. Dengan pegangan janji Nabi SAW dengan sabda beliau, wa'lamu inna nasri ma'al innamal yussober wa innamal faraja ma'al qorib wa innamal asri yusra. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan kesulitan itu akan datang kemudahan. Rawahu Haji Ahmad Sahih. Dan di ayat di atas menunjukkan secara khusus kebutuhan bersabar, karena menjadi sebab datangnya sabar itu akan menjadi pertolongan Allah yang Maha Esa. Jadi dimana kita ada suatu masalah atau misal kita punya banyak kejadian yang tidak diinginkan, jadi kita semaksimal mungkin bisa bersabar dengan lapang dada, ikhlas. Salah satu kunci sabar yaitu ikhlas. Jadi untuk mengantisipasi diri sendiri, yang pertama kita harus menimbulkan besarnya rasa ikhlas kepada diri sendiri untuk menghadapi suatu masalah tersebut selain sabar. Dan jangan lupa menjadikan sholat sebagai pertolongan pertama di sebagai permasalahan di dunia dan agama. Oke, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, adapun sholat maka akan menjadi penolong dalam setiap urusan dunia maupun agama. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu kana idza khazabhu umri faza'u ila sholati, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mengalami suatu masalah yang serius, beliau akan segera melakukan sholat. Hadis riwayat Abu Daud Hasan. Allah telah menerangkan dalam kitab-kitabnya bahwa sholat akan menjauhkan kita dari perbuatan keji dan mungkar jika seorang hambanya meminta apapun dalam segala urusannya, setiap urusannya, insya Allah maka Allah akan memudahkan baginya dengan sholat. Insya Allah semua masalah selain sabar dan ikhlas, kita juga harus meminta tolong kepada Allah. Ya Allah, bagaimanakah cara kita keluar dari masalah ini? Ya Allah, bagaimanakah jika saya? Ya Allah, bagaimanakah jika? Ya Allah, saya mohon pertolongan, ampunan. Saya meminta tolong permohonan tolong untukmu ya Allah. Ini saya, Allah akan membantu. Dan Allah akan memaafkan hal sekeji apapun itu jika hambanya mau bertobat. Untuk faidah ayat sendiri, selain sholat, kita juga harus membacakan faidah-faidah ayat di sini yang saya tuliskan dari pengajian kemarin. Pertama, petunjuk dan sekaligus perintah Allah agar seorang hamba meminta pertolongan kepada Allah dengan melakukan dua sebab ini, yaitu sabar dan sholat. Dan yang kedua, Allah dalam ayat ini memanggil khusus pada orang-orang yang beriman, menunjukkan betapa penting perintah Allah untuk bersabar dan melakukan sholat. Meminta pertolongan dengan keadaan sabar dan sholat untuk tuntunan keimanan seseorang. Dan yang ketiga,
Sabar adalah kunci datangnya pertolongan Allah dalam menghadapi musibah. Kesabaran mencakupi 3 hal. Sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menghadapi takdir buruk berupa musibah. Sabar dalam taat maksudnya di sini adalah kita harus taat dari semua godaan syaitan, termasuk kita juga sabar meninggalkan maksiat. Jadi apapun yang pekerjaan atau suatu perlakuan yang dimana ia akan mencorong ke hal yang maksiat, kita akan dijauhkan jika itu kita melakukan sholat dengan baik dan benar. Yang keempat, sholat adalah sebab datangnya pertolongan Allah. Ibadah sholat yang dimaksud adalah mencakup sholat wajib dan berbagai macam sholat sunnah. Dan yang kelima, amal ibadah akan terasa berat bagi orang yang tidak khusyuk, lebih-lebih lagi ibadah sholat. Yang dimaksud orang khusyuk ini adalah orang yang beriman dan benar-benar melakukan sholat dan menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempermudah dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang keempat, penetapan sifat ma'iyah bagi Allah, yaitu kebersamaan Allah dan makhluknya. Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar dalam makna kebersamaan yang khusus, yaitu Allah senantiasa dan membantu dan memberikan pertolongan kepada mereka. Ini merupakan berita gembira bagi orang-orang yang sabar dan ikhlas kuncinya. Untuk rasa syukur yang dimiliki oleh manusia mungkin berbeda-beda porsinya. Jadi mau tidak mau kita harus melakukan ikhlas dan sabar untuk menghadapi semua masalah ataupun semua kegiatan yang ada di setiap harinya. Dan yang selanjutnya adalah untuk bersabar dalam meninggalkan maksiat. Banyak contohnya ketika kita akan melakukan sesuatu hal yang menurut kita baik, akan tetapi menurut larangan itu adalah perbuatan yang keji. Jadi kita harus sabar dan tetap konsisten kepada kekuatan iman kita, yaitu dengan apa? Dikuatkan dengan sholat. Jadi sholat itu bisa menguatkan iman masing-masing manusia, dan kita juga ada pegangan iman untuk kita nantinya di akhir hidup. Jadi sholat itu merupakan tiang agama yang dimana kita harus melakukannya 5 waktu, hal yang wajib, dan bukan lain juga hal yang sunnah juga. Kita harus menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan untuk yang selanjutnya mungkin di luar kendala sholat ataupun sabar dan ikhlas, kita juga harus melakukan sabar dan ikhlas ketika kita menuntut ilmu. Jadi ketika kita belajar menjadi mahasiswa atau menjadi pelajar, itu kita harus benar-benar sabar dalam melakukan proses menuntut ilmu. Jadi semua ilmu yang kita dapat ini tidaklah secara instan. Jadi step by step dan menuju proses yang dimana kita itu bisa menuntut ilmu dengan baik dan benar. Pendidikan akan sangat berharga bila dihargai oleh melakukan proses pendidikan atau yang menjalaninya. Jadi kita harus sebisa mungkin kita harus memaksimalkan diri kita di dalam berproses belajar ini, jadi agar kita mendapatkan buah ilmu yang bermanfaat nantinya bagi kita sendiri, orang lain maupun orang tua kita sendiri. Jadi apa yang kita lakukan dalam proses belajar itu bisa menumbuhkan hasil yang sesuai dan memadai untuk kehidupan kelak. Setinggi apapun ilmu yang dituntut, namun tidak menghargai proses, itu sama saja kita mengabaikan ilmu yang sedang dituntut. Walaupun sekolah tinggi-tinggi tapi tidak menghargai hal sekecil apapun dalam proses, masa depan ilmu tidak akan berfungsi. Maka dari itu, apapun adanya syukuri nikmati prosesnya dan dapatkan kualitas terbaik untuk hasilnya. Di sini saya akan menjelaskan, kita harus menghargai semua proses dan progres sekecil apapun itu ketika kita menuntut ilmu. Dalam artian kita harus sabar, lebih ikhlas, lebih kita harus memahami pelajaran tersebut atau misal materi di luar tersebut gitu. Jadi kan kalau mahasiswa kayak ngeluh tugas banyak, ini itu termasuk proses. Jadi mau tidak mau kita juga harus menghargai proses kecil itu, karena kita diwajibkan untuk menuntut ilmu dengan rasa yang sabar dan ikhlas. Jangan lupa untuk doa mengiringi proses-proses belajar agar kita nantinya bisa banyak ilmu yang masuk di diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian tugas kemuhammadiyahan untuk record video pada hari ini.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.